Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 27 dengan judul perikop Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikianlah sabda Tuhan. Tiga jam lamanya kurang lebihnya Yesus tergantung di kayu salib dengan sudah terluka parah. Kemudian pada jam 3 siang sore Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang berarti, "Tuhanku, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di sini banyak pertanyaan dari orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus berseru kepada Tuhan? Di sini kita lihat bahwa Yesus itu 100% manusia. Walaupun Yesus juga 100% Tuhan, tetapi Yesus juga 100% manusia. Artinya, Yesus bisa mati karena Dia memiliki daging seperti kita, badan biologis seperti kita, bisa berdarah. Lihat ini, berdarah ya. Bisa haus, kehausan dari malam sebelumnya dihadili, tidak dikasih minum, jelas haus. Tapi Yesus dikasih minum anggur asam ya, anggur asam, bahkan dicampur empedu ya, wujud penghinaan. Yesus mengatakan, "Tuhanku, ya Tuhanku." Ini Yesus kemanusiaannya, kemanusiaan Yesus yang mengatakan, merasakan manusia ketika kita secara sementara terpisah dari Tuhan. Tuhan tidak bisa dan tidak mau meninggalkan manusia. Tidak bisa ya, karena sangat mengasihi manusia. Jadi Tuhan mau tetap berada di kayu salib. Cuma tubuhnya, karena masih tubuh manusia, makanya bisa rasa sakit, bisa bahkan merasa ditinggalkan murid-muridnya ya. "Mengapa engkau meninggalkan aku sendirian, ya Tuhan?" Jadi ini kemanusiaannya Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya. Ini dia. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi siapa yang menyerahkan nyawa?
Siapa yang mengambil nyawa? Tuhan ya. Siapa yang punya nyawa? Tuhan. Yesus menyerahkan nyawanya karena Yesus adalah Tuhan menyerahkannya. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus kecuali Yesus sendiri. Karena Yesus juga Tuhan, makanya Yesus menyerahkan nyawanya. Lihat ini, kejadian yang sangat menggemparkan terjadi setelah Yesus menyerahkan nyawanya. Bait suci terbelah dua. Tabir bait suci ya. Gempa bumi. Bahkan orang-orang kudus yang sudah meninggal bangkit. Ini sebagai tanda bahwa yang mati itu adalah manusia Tuhan, bukan manusia biasa. Dan disaksikan oleh banyak orang. Ini serdadu ini bersaksi ya. Serdadu itu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah, anak Tuhan. Ya, ini bukan dia yang mengatakan, di roh Tuhan yang berbicara menggunakan mulut serdadu itu, kepala pasukan. Sungguh ya ini adalah anak Tuhan, ya Tuhan sendiri ya. Kok Tuhan mati? Badannya yang mati ya, tapi kemudian badannya juga dibangkitkan oleh Tuhan itu sendiri. Bahkan Tuhan juga membangkitkan orang lain ya, yang kudus. Iya, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan orang-orang kudus itu menampakkan diri kepada banyak orang ya, masuk ke kota kudus, Yerusalem, menampakkan diri sebagai tanda kuasa Tuhan. Yesus membangkitkan banyak orang mati. Ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, ya, termasuk Maria Magdalena dan Maria lainnya. Jadi kebangkitan Yesus itu disaksikan banyak orang. Yesus tidak digantikan orang lain, tidak digantikan Yudas, tidak digantikan yang lain. Kok bisa-bisanya orang bilang itu Yesus digantikan orang lain? Itu bukan Yesus yang mati. Berarti Anda mendengar berita yang salah ya, dari sumber yang salah. Yang salah itu datang kemudian ya. Kalau yang pertama itu yang benar ya, lalu datang orang yang tidak suka dengan Yesus, musuhnya Yesus, lalu membuat berita-berita bohong. Itu namanya hoax ya. Bohong. Jadi Yesus benar-benar disalib dan benar-benar mati. Ini dilihat oleh banyak orang, oleh kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang melihat. Itu benar Yesus, tidak diganti orang lain. Justru yang dibebaskan itu Barabas. Dan semua orang mengakui itu, Barabas yang dibebaskan. Yesus disalib. Pilatus pun mengakui Yesus yang mati disalib, Yesus yang disalib. Bab Pilatus yang memberikan perintah supaya Yesus disalib ya. Dan orang-orang Farisi itu mereka semua melihat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang membenci Yesus, mereka melihat itu memang Yesus. Mereka memang bencinya kepada Yesus, ya Yesus yang disalibkan. Mau diganti orang lain, lalu Yesus bebas. Dan itu artinya Yesus tidak jadi dihukum oleh orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib itu berita bohong ya. Jadi Anda jangan mau dibohongi oleh berita-berita atau sumber-sumber yang ngawur itu, yang datang kemudian ya. Setelah Injil yang benar, itu ada datang lagi Injil-Injil palsu. Termasuk Injil Barnabas itu ya. Itu Injil-Injil yang gak benar itu. Itu Injil yang datang kemudian. Banyak orang merekayasa ya, seolah-olah itu Injil yang benar ya. Saksinya nyata kok. Ini perempuan-perempuan ini banyak ya, melihat secara langsung
prajurit-prajurit melihat secara langsung. Orang-orang Farisi melihat secara langsung. Lihat nih ya. Baiklah kita lihat apakah Eli datang untuk menyelamatkan dia kan? Orang-orang itu berkata ya, ini memang Yesus yang disalib. Mau menyangkal apa lagi ya? Jadi bagi Anda yang masih mengikuti Injil-Injil lain yang dibuat secara sengaja, secara palsu itu, tinggalkan itu Injil-Injil itu ya. Itu mereka adalah musuh Tuhan Yesus. Jangan ikuti Injil-Injil lain itu. Injil Barnabas dan sejenisnya itu. Itu adalah Injil palsu. Yang palsu itu datang kemudian. Yang duluan, yang pertama itu yang asli, lalu datang yang palsu. Seperti juga produk-produk ya. Ada produk bagus, ada smartphone yang bagus, lalu muncul produk-produk tiruan ya. Barang-barang tiruan itu palsu. Jadi yang palsu itu datang kemudian. Yang asli itu hanya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus benar-benar mati, tetapi Yesus bangkit, membuktikan bahwa Yesus itu sendiri adalah Tuhan. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Karena Yesus itu Tuhan ya. Tuhan tidak terikat ruang dan waktu, tetapi badan Yesus terikat ruang dan waktu dan bisa mati. Karena Yesus juga 100% badan biologis manusia. Tetapi setelah mati dan bangkit, tubuhnya kembali menjadi tubuh kemuliaan, tidak bisa mati lagi. Itu baru Yesus yang sudah terkonversikan menjadi tubuh kemuliaan ya, tidak lagi biologis, sampai nanti akhirnya terangkatnya. Ini bukti, evidence yang solid ya, solid evidence, bukti yang nyata, bukti yang solid. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.